Alhamdulillah Rabbil Alamin Alladhi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, faya ayyuhal mu'minun, faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih faqad fazal muttaqun. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العلي العظيم. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat, semoga kita semua yang hadir di tempat yang mubarakah ini senantiasa mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini, di penghujung akhir tahun 2021, mari kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya dengan senantiasa menjalankan segala apa yang diperintahkan Allah dan berusaha semaksimal mungkin untuk selalu menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya hanya takwalah yang dapat menyelamatkan kita dalam kehidupan di dunia ini sampai di akhirat nanti. Dan di antara jalan yang akan menuntun kita meraih ketakwaan itu sendiri adalah jalan taubat. Barang siapa bertaubat dari segala macam tindak keburukan, pastilah dia akan meraih ketakwaan. Karena ketakwaan itu menuntut diri menghindar dari kemaksiatan. Kata taubat sudah menjadi bahasa keseharian dalam kehidupan kita. Taubat selalu diidentikan dengan para pendosa. Taubat sering disandarkan kepada mereka yang bergelimang dalam dunia gelap penuh dengan kemaksiatan, sehingga para pelaku dosa itu harus kembali di jalan yang lurus dengan menghindarkan diri dari kesesatan. Makna taubat secara bahasa yaitu kembali. Artinya kembali meninggalkan perkara yang tercela dalam pandangan agama. Perkara yang tercela sangat banyak ragam dan tingkatannya. Bagi mereka yang berkecimpung dalam kehidupan yang syarat akan kemaksiatan, maka taubat itu harus dilakukan untuk menghindarkan diri dari kemaksiatan tersebut. Bagi mereka yang kesehariannya selalu mengerjakan dosa-dosa kecil, maka taubatnya adalah menghindar dari dosa-dosa kecil tersebut. Karena jika ditumpuk, maka yang kecil pun
akan menjadi besar juga. Demikian juga bagi mereka yang hiruk pikuknya dalam kubangan kemakruhan atau perkara yang dibenci oleh agama, maka pertaubatannya dengan menghindar dari kemakruhan. Setiap pribadi harus selalu bertaubat menurut kapasitas masing-masing. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bertaubat tidaklah harus menunggu perbuatan dosa terlebih dahulu. Saya ulangi, bertaubat tidaklah harus menunggu perbuatan dosa terlebih dahulu, karena pada dasarnya manusia yang hidup di dunia ini berada dalam kubangan kesalahan, baik kesalahan zahir atau yang kasat mata, maupun kesalahan batin yang dilakukan oleh hati. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menerangkan hal ini kepada Abdullah bin Mas'ud, bahwa barang siapa bertaubat tetapi tidak meninggalkan kesombongan dan kecongkakannya, berarti dia belum bertaubat. Taubat merupakan kesempatan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang telah melakukan kesalahan. Taubat adalah peluang emas bagi manusia, bagi kita semua, untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat, lagi Maha Penyayang. Oleh karena itulah, jika kita ingin disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka segeralah bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Subhanahu wa taala sungguh mengistimewakan orang-orang yang senantiasa bertaubat, apalagi jika mereka adalah orang-orang yang masih tergolong muda. Sungguh Allah Subhanahu wa taala akan mengganti segala keburukannya menjadi kebaikan. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal saleh, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. Dalam sebuah penggalan hadis, wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha, dan iringilah keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapuskannya. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang berbahagia, demikianlah Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengistimewakan mereka yang bertaubat, sebagaimana kisah seorang pemabuk ketika berjumpa dengan Sayyidina Umar bin Khattab, sedangkan dia sedang membawa botol berisi minuman keras. Diceritakan pada sebuah lorong kota Madinah, Sayyidina Umar bin Khattab tak sengaja berjumpa dengan seorang pemuda yang sedang berjalan dengan menenteng minuman keras. Begitu pemuda itu sadar bahwa sosok yang berpapasan dengannya adalah Umar bin Khattab, seketika itu pula secara refleks ia sembunyikan minuman keras di balik jubahnya. Lalu Sayyidina Umar bertanya, botol apakah gerangan yang berada di balik jubahmu itu? Begitu malunya pemuda itu akan tingkah lakunya, sehingga ia berdoa dalam hati, ya Allah, janganlah engkau membuka rahasia keburukanku, dan janganlah engkau permalukan diriku di hadapan Umar bin Khattab. Tutuplah semua itu ya Allah, dan aku berjanji tidak akan minum minuman keras lagi selamanya. Kemudian pemuda itu pun berbohong dan menjawab, ya Amirul Mukminin, yang aku bawa ini adalah minuman yang manis. Umar pun menuntut lebih jauh, bukalah sehingga aku mengetahui apa yang sebenarnya kau sembunyikan di balik jubahmu itu. Maka pemuda itu pun mengeluarkan botol yang berada di balik jubahnya. Dan apa yang terjadi
kuasa Allah, Masya Allah, minuman keras itu telah berubah menjadi minuman yang nikmat dan segar. Inilah bukti betapa Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan orang-orang yang senantiasa bertaubat. Mereka yang telah bertekad bulat meninggalkan keburukan, pasti Allah Subhanahu wa taala ganti dengan kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kisah di atas menjadi petunjuk bagi kita bahwa modal bertaubat bukanlah baju koko, modal bertaubat bukanlah peci ataupun sorban dan sajadah, tetapi dengan tekad bulat dan niat yang mantap dalam hati untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama, serta kesadaran bahwa hanya Allah lah yang memberi petunjuk sekaligus Sang Maha penerima taubat. Bukankah pengakuan akan kesalahan dan kebulatan tekad dari Nabiullah Adam alaihissalam sehingga Allah Subhanahu wa taala menerima pertaubatannya setelah Nabi Adam alaihissalam terbujuk syaitan memakan buah khuldi di surga? Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Keduanya berkata, ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Jamaah Jumat yang berbahagia, demikianlah khutbah kita kali ini. Semoga kita semua tergolong orang-orang yang senantiasa bertaubat atas dosa-dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azim sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته فقد فاز المتقون. وقد قال الله تعالى في كتاب الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا فاغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. وأقم الصلاة.